Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Patrisani, NIM 160202601 ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang aliran-aliran usul fikih untuk keperluan materi usul fikih Makorin ya. Kelas HPI B5. Oke. Aliran usul fikih itu terdapat tiga aliran ya. Yang pertama aliran mutakallimin, kemudian aliran Hanafiyah, kemudian yang terakhir aliran mutaakhirin. Nah, itu jelaskan kan terdapat berbagai macam mazhab. Sini yang pertama jelaskan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pertama kali dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah. Nama asli Imam Abu Hanifah yakni Nu'man bin Thabit bin Zauta bin Ma'ah, berasal dari keturunan bangsa Persia. Abu Hanifah ini dilahirkan di kota Kufah yang terletak di Irak pada tahun 80 Hijriah, kurang lebih 699 Masehi ya. Nah, mungkin biografi secara singkat saja ya. Nanti setelahnya bisa dicari di materi lain di Google mungkin. Kemudian Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam dikenal sebagai ulama ahlul ra'yi, baik yang disandarkan dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, ia banyak menggunakan nalarnya. Kenapa? Beliau lebih mengutamakan nalar daripada khobar ahad. Nah, apabila menemukan hadis bertentangan, maka beliau dalam menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan juga istihsan. Kemudian metode istidlal yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sesuai dengan ucapannya sendiri. Sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum. Apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka saya mengambil dari sunnah Nabi yang sahih dan tersiar di kalangan para orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang yang terpercaya yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Kemudian apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim Asy-Sya'bi Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Nah, mungkin lebih mudahnya Imam Abu Hanifah dalam menetapkan sebuah hukum itu kan, yang pertama itu Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian ucapan para sahabat, qaul ashabi ya, kemudian qiyas, istihsan, ijma' dan juga al-uruf. Nah, Imam Abu Hanifah memiliki kitab yang dinamakan Al-Fiqhul Akbar. Kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu aqaid, ilmu akidah atau ilmu tauhid ya. Kitab ini diriwayatkan dari Imam Abu Mu'ti Al-Hakam bin Abdullah Al-Baqi. Kemudian disyarah oleh Imam Abu Mansur Ismail Al-Maturidi dan oleh Imam Abi Muntaha Al-Maula Ahmad bin Muhammad Al-Maghnisya. Selain kitab fikih dan usul fikih, ulama Hanafi juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Di antara kitab Qawaidul Fikih aliran Hanafi adalah Usulul Karhi karya Al-Karhi, Ta'sisul Nazar karya Abu Zaid Ad-Dabusi, dan Al-Ashbah wan Nazair karya Ibnu Jaim, Majami'ul Haqaid karya Abu Sa'id Al-Khadimi, Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, Al-Fawaidul Bahiyah fi Qawaid wal Fawaid karya Ibnu Hamzah, Qawaidul Fiqh karya Mujaddidi.
Nah, kemudian yang kedua ini ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini pertama kali dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Al-Asbahi. Imam Malik lahir di Madinah pada 93 Hijriah, kemudian wafat sekitar tahun 179 Hijriah. Imam Malik ini seorang ahli hadis dan juga ahli fikih yang terpercaya pada masanya. Kemudian dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Qaul Ashabi. Amal ahli Madinah, Maslahah Mursalah, Istishab, Syaddu Dzariyah, dan Syar'u man qablana yang menjadi landasan fikih Maliki. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmu lainnya. Kemudian karya Imam Malik adalah Al-Muwatta, itu jelas ya. Itu karya Imam Malik. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus, yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya. Kemudian kitab Aqdiyah, kitab Nujum, Hisab Mudar Al-Zaman, Manazilul Qamar, kitab Manasik, kitab Tafsir li Ghurbil Quran, Al-Ahkamul Quran, Al-Mudawwanatul Kubra, Tafsir Al-Quran, kitab Masa Islam, Risalatul Ibnu Matruf Wazan, Risalah ilal Lais, Risalah ilal Ibnu Wahab. Itu beberapa kitab karya Imam Malik ya. Dan yang keempat ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pertama kali dicetuskan oleh Imam Syafi'i ya, bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Idris Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abu Manaf. Kemudian setelah menjadi ulama besar, Imam Syafi'i ini banyak memiliki pengikut yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu memiliki beberapa karya. Yang pertama beberapa karya ya. Kurang lebih itu sekitar 113 kitab karya Imam Syafi'i. Yang terkenal di Indonesia pertama adalah Ar-Risalah, kemudian Al-Ikhtilafil Hadis, Musnad. Itu beberapa karya Imam Syafi'i yang terkenal di Indonesia, kemudian yang menjadi mazhab terbesar di Indonesia yang dianuti oleh orang-orang Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal belajar fikih dari Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i belajar hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, adapun metode istidlal Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih
kemudian fatwa para sahabat Nabi, dan fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, kemudian hadis mursal dan hadis dhaif. Yang terakhir adalah qiyas. Nah, beberapa karya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ya, itu yang diantaranya adalah Kitabul Musnad, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab Nasih wal Mansukh, Kitab Al-Muqaddam wal Muakhar fil Quran, Kitab Jawabatul Quran, Kitab At-Tarikh, Kitabul Manasikul Kabir, Kitabul Manasik As-Saghir, Kitab Ta'atur Rasul, Kitab Kitanus Shalah, Kitab Ar-Ra'du A'la Al-Jahmiyah, dan Kitab Hadis Syu'bah, lalu Kitab Nafyu At-Tashbih, Kitab As-Sahabah. Ini banyak sekali para imam mengeluarkan kitab yang menciptakan karya sebuah kitab ya. Dan yang selanjutnya ini dari mazhab Syiah. Mazhab Syiah ini secara umum didefinisikan oleh Syahrastani sebagai orang-orang yang mengikuti Imam Ali radhiyallahu an secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya. Jadi kenapa kok ada mazhab Syiah ini? Mereka yang mengikuti mazhab Syiah secara totalitas mengikuti Imam Ali radhiyallahu an. Nah, di sini timbul beberapa sekte, beberapa golongan dari Syiah sendiri ya. Pertama itu ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini dinisbatkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin, imam kelima pada hierarki imamah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini mempunyai persamaan secara utuh dengan Ahlus Sunnah tentang ibadah dengan amalan-amalan fardu. Perbedaan kecilnya terjadi dalam hal-hal yang bersifat furiyah, seperti sholat jenazah yang menurut mereka hanya dengan 5 takbir, melepaskan kedua tangan ketika berdiri, dan sholat tarawih berjamaah dipandang bid'ah, tidak mau berjamaah dengan imam yang durhaka, dan sholat id adalah fardu ain yang boleh dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri atau berjamaah, dan lain sebagainya. Itu contoh beberapa amalan dari Syiah Zaidiyah. Kemudian yang kedua ini dari Syiah Ismailiyah. Kelompok ini terbentuk disebabkan perbedaan perihal penerus Ja'far Shadiq al-Baghdadi. Memasukkan kelompok Ismailiyah sebagai kelompok yang condong pada paham kebatinan dan kajiannya dimasukkan ke dalam kelompok ghalat. Dan Syiah yang terakhir ini Syiah Itsna Asy'ariyah atau Ja'fariyah, tapi lebih terkenal dengan nama Syiah Ja'fariyah ya. Syiah yang mengakui adanya 12 imam dalam Syiah dan menggunakan mazhab Ja'fari dalam praktik fikih. Dalam menggali sumber hukum, mereka menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal. Mazhab ini menolak qiyas dan istihsan sebagaimana mazhab Hanafiyah, dikarenakan hal tersebut hanya berasal dari praduga dan juga hayalan. Yang ketujuh ini ada mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini pertama kali dicetuskan oleh Imam Daud bin Ali bin Khalaf al-Ashabani al-Baghdadi. Pemikiran mazhab Zahiri pada pokoknya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Ibnu Hazm.
Nah, ini Ibnu Hazm ini salah satu tokoh dari mazhab Zahiri ya. Ajaran bahwa mazhab Zahiri bertumpu pada dua hal. Pertama, bahwa pemahaman terhadap nas harus berdasarkan pada makna yang zahir saja. Al-Quran dan Sunnah menurut mazhab Zahiri mampu menjelaskan maknanya sendiri, di mana zahir lafadz langsung menunjukkan makna yang diinginkan oleh Allah tanpa perlu proses penggalian makna di belakang teks. Jadi mazhab Zahiri ini mengartikan Al-Quran itu secara tekstual ya, karena memang menganggap bahwasanya Allah kalam Allah itu sudah paten, sudah pasti, dan dianggap itu yang diharapkan. Nah, kemudian kedua, dalam masalah yang tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran secara eksplisit, mazhab Zahiri menggunakan konsep yang mereka sebut dengan dalil, yaitu beristidlal dengan bersandarkan pada zahir teks pula. Nah, di antara fikih yang pernah ditulis oleh Daud Az-Zahir itu adalah ibtalul takdil, ibtalul qiyas, khobar ahad, mujib lil islami, al-hujjah dan al-mufassar wal mujammal, dan al-khusus wal umum. Dan yang terakhir ini mazhab Khawarij. Khawarij ini dalam terminologi ilmu kalam ini sekte pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim. Ini terjadi pada peperangan Siffin ya. Ini terjadi pada peperangan Siffin sekitar tahun 37 Hijriah ya. Dengan kelompok Bukhot pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khilafah. Ini terjadi pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di dalam masalah fikih mereka membuat hukum tertentu, diantaranya adalah apabila seseorang bersuci maka harus suci pula hatinya, lidahnya. Orang yang memaki-maki orang lain itu dipandang tidak suci. Kemudian pezina muhsan itu tidak dirajam, yang wajib hanya dicambuk saja. Nah, teologi Khawarij yang memiliki karya adalah Yaman bin Rubab, kemudian Abu Ali Yahya bin Kamil bin Tolihah Jahdari, Abu Ali Muhammad bin Harbi Sairafi, Abdullah bin Yazid Abu Dhabi, Hafaz bin Ashim, Ibrahim bin Ishaq Abadi, Soleh Naji, Haytham bin Haytham Naji, dan Hafaz bin Harun. Tema mengenai tulisan mereka dalam teologi adalah tauhid, makhluk, mukmin, amanah, imamah, serta kemampuan dan jawaban-jawaban bagi orang penentang mereka seperti Mu'tazilah, Murji'iyah, Syiah, dan Ghula. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan mengenai usul fikih dan juga aliran-aliran usul fikih, baik itu berdasarkan mazhab dan lainnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun tindak laku ya, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.